warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jadi saya bicara awalnya mau memberikan batasan sampai ada. Jadi ternyata baru mulai sudah azan. Lanjut saja barang atau gimana sih? 5 menit. Tunggu dulu. Lebih nanti. Tapi saya cabut tadi niat saya yang mau sampai selesai azan selesai karena itu yang pertama. Ibu dan Bapak sekalian, Bapak Ketua BPH yang kami hormati, Bapak Ketua STAI, Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu Ketua PT, Bapak Ibu dosen dan teknik STAI Bandung, Bu Erni, Anda, Bu Cicin, Bu Egi, Bu Nur, dan seluruhnya yang kami hormati, saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih istiqomah bertahan menghadiri undangan pimpinan STAI untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini menjadi wasilah dibukakannya pintu rahmat Allah atas kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan bagi junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu dari apa yang dibicarakan oleh Pak Ketua BPH, Pak Ketua STAI, dan Pak PK2 kita amini ya, dan tentu saja itu menjadi bagian dari komitmen kita. Ada hal yang barangkali perlu menjadi catatan penting kita. Jadi Pak Ketua menunjukkan optimisme, motivasi, dan inspirasi bagi kita sekalian dalam pengelolaan dan penyelenggaraan STAI ini. Setidaknya kalau saya terjemahkan gitu ya, saya mencoba menjadi 5 hal gitu ya, 5I gitu ya. Pertama, bingkainya ikhlas. Yang kedua, islah, berdamai dengan keadaan betapapun. Kemudian yang ketiga, istitoah, menciptakan kemampuan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekuatan dan kelemahan yang kita punya, peluang dan tantangan. Tentu ketiga, harus menciptakan kemampuan dengan kerja keras dari Bapak. Yang keempat adalah yang keempat apa tuh? Istiqomah, konsisten. Dan yang kelima, singkatnya begitu, panjang kalau saya uraikan, adalah dengan Islam, dengan ikhlas. Yang kelima, ihsan, melampaui kebaikan standar yang ada. Saya kira itu pertama. Jadi mencoba tadi terima kasih Pak Ketua, jadi ada optimisme, motivasi, dan inspirasi gitu ya, yang tentu saja perlu kita aktualisasikan dalam tupoksi kita, tugas pokok dan peran kita sebagai APU. Tentu kami sebagai pimpinan, dosen, TNI, dan lain sebagainya. Saya kira 5 ini menjadi bekal bagi kita, tentu menguatkan apa yang sudah disampaikan menjadi kebijakan Pak Ketua. Itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan secara singkat saja, bahwa pengelolaan STAI ini, pengelolaan dan penyelenggaraan STAI Siliwangi Bandung, tentu kita taat azas gitu ya. Insya Allah STAI ini sesungguhnya saya bangga berada di STAI. Bagaimanapun STAI melahirkan lembaga-lembaga besar ya. Tadi disebut oleh Pak Ketua. Sekarang ini Cirebon dan luar biasa. Kemudian Sapili, kemudian ini depan kita itu sebetulnya. Walaupun ya, iya itu. Jadi
Itu saya hanya bicara kebanggaan. Bahkan tentu saja ini potensi besar sesungguhnya. Tadi optimisme itu. Jadi dengan segala tadi kekuatan kelemahan Tuhan dan tantangan kehidupan saya bagaimana ini sinergi. Kan itu tadi taat azas. Dan kelemahan kita harus bingung dan mahasiswa jadi pokok saya nanti terjemahkan yang sesungguhnya sudah rinci di satu di sana ini kemudian Reno SOP dan seterusnya. Saya pikir ya itu indikasi terhadap hal yang menjadi sebut saja tadi harapan kita. Sebab kita sudah menentukan akhirnya. Tadi Pak Ketua katakan dari rencana induk pengembangan 2020 sampai 2045 dan tentu saja diturunkan dalam range yang 5 tahun sejak 2020 sampai 2025 ya kita harus bersyukur sesungguhnya. Banyak dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sesungguhnya banyak hal yang sudah kita capai. Tentu kita sadari dan kita akui juga ada beberapa hal perlu terus disupport. Saya ingin mengambil contoh, alhamdulillah SDM kita luar biasa dan ini udah besar. SDM yang saya maksudkan dari sisi kualifikasi, kompetensi, jumlah, bahkan sudah standar, sudah melampaui standar 2. Di target dokter kita di dosen tetap itu sudah melampaui, sudah kita menetapkan pada 20%, justru sekarang sudah di 40%. Nah ini modal besar kita sesungguhnya yang tentu saja mengiringi rasa syukur kita. Jadi di 5 tahun pertama visi misi sebagai tata kelola Lapamu itu 2020-2025 dan nanti selesai ini di 2025. Pertanyaannya tadi keunggulan apa yang belum? Target kita pada jumlah mahasiswa memang tadi lawas di sini. Saya kira biar kita sudah banyak hal. Tadi juga prediksi rencana sudah ditetapkan. Dan tentu juga kita untuk antisipasi ini juga sudah menyiapkan yang harus segera dieksekusi. Tadi yang dengan panjang bicara. Ya di jumlah kita ini kan 2005 walaupun 2005 dari Allah tidak targetnya di ya kalau misalnya sekarang baru 750 sampai total masih mudah-mudahan di tahun akademik 2004-2025 kita bisa mengoptimalkan segala sumber daya yang bisa kita optimalkan, kita maksimalkan dengan ikhtiar maksimal dan kerja keras ya. Jadi memecahkan kemampuan cara. Nah banyak juga instrumen-instrumen yang bisa kita manfaatkan sini. Banyak juga potensi-potensi ya. Nah, seperti rata-rata kan dosen STM penceramah pasti dari masjid ke masjid. Saya kira jangan lupa dibekal apa brosurnya. Tidak hanya mengandalkan oleh Ibu Lia melalui apa istilahnya apa tuh kelompok kerja madrasah. Alhamdulillah juga madrasah dia sekarang dikomandai oleh Bu Lia dan masuk gitu. Alhamdulillah brosur kita. Jadi informasi PMB sudah sedemikian masif lah saya kira. Tinggal barangkali apa follow up-nya. Ini yang belum kita ada. Kita semangat memberikan informasi, semangat memberikan itu, tetapi pada level follow up terhadap. Nah ini saya kira singkat saja dalam kaitan problem yang sampai dari 2020 bukan problem itu, yang masih menjadi PR kita, menjadi PR kita untuk dicapai. SDM sudah ada masalah. Itu pada bidang, sehingga tentu juga di bidang kemahasiswaan untuk mensupport hadirnya mahasiswa ini alhamdulillah banyak kerjasama yang terkait dengan menghadirkan beasiswa atau apa istilahnya ya beas studi lah. Nah, sekarang sudah 2 angkatan ini ada KIP awalnya 12 sekarang sudah 30. Kita sekarang sedang istilahnya ngedepan sudah melalui Pak Wawan, Pak Prof. Saya bermodalkan koleha Prof. Koyo. Saya menjual aja nama beliau. Saya terkenal jadi itu yang saya lakukan. Salam di Prof. Ayo bintang. Jadi saya juga minta izin ke Prof. Ada kambing beda izin. Kalau saya kebetulan berkoordinasi dan memang perlu main cantik lah dalam hal ini. Ini di bidang kemahasiswaan, termasuk juga bagaimana memberikan rekomendasi secara formal melalui kerjasama dan seterusnya. Tiada lain tentu saja untuk menghadirkan mahasiswa. Dan termasuk juga kalau tidak ada salah disosialisasikan Pak BPH sudah menyetujui untuk prodi-prodi yang memang relatif minim sekali yang perlu betul-betul dihadirkan. Bahkan kemarin yatim piatu untuk masuk HES misalnya, perbankan, PGMI sekarang yang sudah mulai kurang, tadis apalagi mohon maaf.
Nah ini saya kira untuk mengajukan jumlah mahasiswa tadi untuk beasiswa mudah-mudahan jadi apa keberkahan. Beasiswa yang dulu itu masih tetap ada Pak, benar gratis gitu. Tapi tentu dengan sebenarnya data-datanya kita cek. Jadi keberkahan dan sebagainya. Ini saya pikir salah satu saja yang tentu dalam hal tadi mengundang mahasiswa. Jadi hal yang perlu kemudian kita lanjutkan bagaimana memfollow api langkah awal kita yang sudah kita lakukan, dan tentu juga sekarang masih masanya dan kelulusan saya pikir ada bulian yang akan berikan informasi persis kapan di Alia sehingga kita akan jemput bola betul, ada Pak Wardi dan lain sebagainya. Nah ini saya kira Ibu yang kaitan dengan target kita dalam Renstra 2020-2025 dan bidang kemahasiswaan. Salah satu solusi adalah beasiswa, jemput, sosialisasi dan seterusnya. Banyak yang tentu saja menjadi potensi yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya akreditasi. Ini jadi karena saya tadi diizinkan oleh Pak Satu untuk menambah. Ini juga target kita memang seluruhnya di Renstra kita ini seluruh prodi baik minimalnya. Ya alhamdulillah. Tapi sekarang mohon izin sekali saya mengingatkan ke Mas Mr. Jack, saya panggilan akrab saja, Kak Prodi Adris yang memang sudah tapi alhamdulillah sudah instrumen untuk kita usulkan sudah karena kemarin Idul Fitri ya kita tidak komunikasi lagi, kita lanjutkan. Mister, terima kasih. Jadi akreditasi yang memang masih kan status akreditasi kalau dulu zaman A B C gitu ya, A itu unggul ya, sekarang itu jadi unggul. Kalau B itu kan jadi apa? Baik sekali. Kalau baik sekarang apa? Namanya kalau dikonversi hanya kebetulan kalau dulu C pada masanya yang lalu dikonversi aja nilainya baik, berarti artinya saya ingin mengatakan bahwa akreditasi juga ada yang patut kita syukuri ya, ada range itu. Tinggal satu barangkali untuk tadris, tentu kita urang repuk tadris kesadayana mohon bantuannya dari Bapak Ibu Kapolri, dosen yang lain. Sejauh ini memang saya lihat ini boleh tekan 5 orang dosen tadris dan satu kalinya saya lihat itu belajar tara juga cai-cai aja bukan kita ngait apa sepengetahuan langsung nyak rokok ke meja abdi itu masih tidak akreditasi Bapak. Dan yang berikutnya ini yang urgent saja gitu ya, walaupun banyak hal apalagi yang hal-hal yang sifatnya teknis ya, berkenaan dengan layanan prima bagi mahasiswa itu sangat penting sebab itu citra positif bagaimanapun. Layanan prima kepada alumni itu penting saya kira harus memang betul-betul dengan keikhlasan itu. Sebab jika tidak, citra negatif kelembagaan ini sangat merugikan kita. Lalu saya seringkali mewanti-wanti kepada teman-teman di administrasi, layani karena SOP-nya ada. Jika tidak ada, jangan ditolak. Apa? Nanti kami konsultasikan kepada pimpinan. Saya sampai pada persoalan teknis sudah teman-teman. Jangan kucing dalam ini layanan termasuk pada citra positif dalam hal layanan baik internal dan eksternal. Ya, ini memberikan dan yang mungkin dianggap juga sering mendapatkan laporan dari bidang administrasi. Bapak ini bagaimana seringkali surat tugas kita itu dicantumkan yang ditandatangani oleh Pak Ketua itu agar menyampaikan setelah melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan. Saya cek itu memang ini sangat teknis ya, kecil, tapi sungguhnya amat diperlukan untuk akreditasi dengan terlampau disebut. Yang ke depan barangkali melalui rapat kerja hari ini. Iya. Jadi surat tugas apapun tentu saja nanti laporan disertai dengan 1 lembar dokumen setelah melaksanakan tugas. Saya pikir ini tugas dari Pak Ketua yang harus kita hormati. Itu tertulis loh. Jadi saya mengingatkan takut kita terbaca keburu disampaikan kepada yang lain. Yang lain itu yang memang ini laporan dari teman-teman administrasi. Ini Bapak harus digimanakan. Sebab kami filenya dikumpulkan tersendiri jika ada termasuk juga penelitian dan sebagainya tentu memudahkan bagi kita. Lagi jadi layanan.
Kemudian nah, sebab setelah ini masih ada panel lain kan? Kemudian yang terakhir citra positif tadi kepada pelayanan. Yang terakhir adalah berkaitan dengan kerjasama. Ini Pak Jaka ini juga timpang kubung Pak, mana kerjasama? Banyak itu kerjasama kalau di dia. Ya kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan, terutama kegiatan akademik, ya KPM, lain sebagainya itu numpuk kerjasamanya. Hal yang barangkali dalam tanda petik dirasakan miskin adalah kerjasama antar, apalagi kerjasama sesama di negeri. Padahal saya info dari Pak Dokter itu poinnya besar untuk akreditasi. Kata gitu ya Pak Dokter. Nah mohon barangkali ada inisiasi ke depan bagaimana kerjasama yang termasuk juga saya pikir di level prodi, di level unit pelaksana itu teknis PT UPT sesuai dengan sebab itu ada berdasar kalau kita melihat tadi saya sampaikan ada SOP dari masing-masing yang saya kurang tahu itu memang nomor di administrasi, sehingga itu juga bisa digunakan sebagai panduan bagi kita untuk mengembangkan kerjasama. Jadi sehingga tentu saja kalau kita gunakan cara pandang kita terhadap SWOT maka sesungguhnya lembaga seperti di depan kita tidak perlakukan sebagai leader. Itu kalau dalam analisis pikir itu yang mungkin menyudahi pembicaraan saya. Sementara ada banyak waktu di kesempatan lain terutama di kampus untuk berinteraksi. Dan yang terakhir sekali ini pribadi saya sudah menyampaikan secara pribadi juga dan tentu nanti akan menyampaikan secara formal melalui Pak PH, Pak Ketua STI, Pak P1. Jadi saya menerima cuti sejak tanggal 11. Insya Allah mohon doanya kepada semuanya akan melaksanakan niat untuk melaksanakan ibadah haji dan insya Allah tanggal 11 bersama istri. Karena itu mohon doanya, sekali lagi mohon dimaafkan juga khilafan sekiranya tidak pernah terucap dalam lisan saya, maka ini kesempatan yang baik untuk mengucapkannya. Mohon dimaafkan, mohon doa untuk kelancaran dan kebaikan kita semua, tentunya khususnya kami yang tadi mencuti untuk sementara melaksanakan ibadah haji yaitu tanggal 11 sampai selesai 10 hari. Itu dan juga yang kedua tentu undangan setelah ini akan sampaikan seluruh keluarga besar STAI, terutama Pak Ketua BPH, Pak Ketua orang tua kami ini, Pak Wakil Ketua 2 Prof. Oyo. Ini saya memang ini di samping itu beririsan dalam tugas pokok sehari-hari, tentu saja banyak di antara kita yang saya anggap sebagai guru, sebagai orang tua, dan dengan rasa hormat, dengan kerendahan hati, hari Sabtu tanggal 4 Mei di Antos, di Rompok, insya Allah hadir mungkin keluarga dari Cianjur, Bojo, keluarga dari Garut, termasuk keluarga dari STN, keluarga dari pekerja istri dan si Alima, insya Allah jam 9 mudah-mudahan sehat sejahtera dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai penutup, barangkali mohon maaf saya menyampaikan ini karena ini kesempatan terbaik barangkali, dan tentu saja ini akan sampaikan juga secara singkat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.